bubarkan Kementerian BUMN. Karena selama jabatannya menteri, maka pasti menjadi jabatan politik. Dan saya menyatakan kantor Kementerian BUMN yang saya pernah asesmen adalah pintu utama masuknya intervensi politik ke dalam pengelolaan BUMN. Kenapa direksi BUMN itu agar dipegang oleh asing? Karena saya tahu bahwa calon-calon direksi BUMN itu selalu mencari dukungan dari penguasa dengan memo bertumpuk. Saya sangat setuju dengan Indonesia asli. Tapi di tengah kerusakan bangsa ini, tidak akan ada orang Indonesia asli yang bisa dipilih. Dan hanya orang yang minta jabatan adalah orang yang tidak profesional. Jadi, hilangkan kata bahwa dengan menempatkan asing itu menutup orang-orang Indonesia. Bukan. Memasuknya asing akan membuka pintu orang-orang Indonesia yang baik untuk mengelola BUMN, menyingkirkan orang-orang yang hanya penjilat dan penikmat jabatan dari BUMN. Ada 3 hal yang perlu saya jelaskan. Satu, tentang prinsip kenapa sih harus menempatkan, boleh mengizinkan warga negara asing menjadi direksi BUMN. Yang kedua, aturan yang ada seperti apa. Yang ketiga, menurut saya persyaratan dan kaidah yang harus dipenuhi apabila keinginan tersebut bisa dilaksanakan. Secara prinsip, saya menyatakan tidak ada larangan memang menempatkan direksi dari asing di Undang-Undang BUMN. Dan saya adalah orang yang sejak 2008 sudah menyuarakan 2 hal sekaligus. Pada saat itu saya sekretaris Kementerian BUMN. 1 adalah bubarkan Kementerian BUMN. 2, bahwa asing boleh memilih menjadi direksi BUMN. Kenapa pemikiran saya itu muncul? Karena analisis saya, lebih dari 90% masalah yang terjadi di BUMN adalah intervensi politik dan intervensi non-korporasi. Lebih 90%. Nah, rusaknya BUMN juga karena politik. Karena intervensi politik, kekuasaan. Nah, sehingga saya menyatakan 2 syarat untuk menyehatkan BUMN adalah terapkan kaidah-kaidah profesional murni yang berbasis pada kaidah-kaidah global. Nah, 2 hal yang harus dilakukan saya bilang adalah bubarkan Kementerian BUMN. Dan saya dulu 2008 berharap bahwa 2014 itu Kementerian BUMN sudah bubar. Agar tidak lagi jabatannya menteri. Karena selama jabatannya menteri, maka pasti menjadi jabatan politik. Dan saya menyatakan kantor Kementerian BUMN yang saya pernah asesmen adalah pintu utama masuknya intervensi politik ke dalam pengelolaan BUMN. Dan puncaknya saya pikir 10 tahun terakhir hampir semua komisaris itu terdiri sekarang sekitar hampir 50% terdiri dari relawan dan caleg gagal. Yang itu yang terjadi. Nah, sekarang saya masuk kenapa direksi BUMN itu saya dulu menyuarakan agar dipegang oleh asing. Karena saya tahu bahwa calon-calon direksi BUMN itu selalu mencari dukungan dari penguasa dengan memo bertumpuk. Nah, saya dulu menseleksi sebagai ketua tim evaluasi seleksi direksi dan komisaris BUMN. Yang saya coret pertama adalah orang yang paling banyak memo atau telepon pendukungnya. Itu harus dicoret pertama. Nah, kenapa harus dicoret pertama? Karena kami tahu orang yang profesional itu tidak akan pernah mencari dukungan dan memo di luar komunitasnya. Jadi umpamanya ahli pesawat, maka dia hanya punya memo dari pengakuan dari komunitas dia, komunitas keahlian. Tapi orang yang yang memang hanya mencari jabatan itu cari memo dari sampai yang lucu itu kadang-kadang memonya itu ada dari kiai, ada dari pastor, ada dari orang tidak bertuhan, itu saat memonya sama. Maksudnya ke orang itu, bayangkan jagonya dia mencari memo. Politik hampir bisa dapat dari 3 partai politik, 4 partai politik. Nah, ini harus diakhiri. Nah, sampai saya menyatakan apakah bisa direksi BUMN itu yang nggak ngerti bahasa Indonesia supaya nggak bisa dilobi gitu. Itu dulu keinginan saya. Kenapa?
saya belajar dari Temasek, Hasanah, itu kita tidak pernah tahu siapa di rootnya. Kita tidak pernah tahu. Tapi perusahaannya maju. Kalau kita itu direksi BUMN itu dikenal semua. Nah, itu yang saya bilang ingin mengembalikan profesi bahwa jabatan BUMN itu jabatan profesional yang bebas dari intervensi kekuasaan dan politik. Itu prinsipnya. Nah, saya melihat Pak Prabowo melakukan itu, membubarkan Kementerian BUMN, sehingga Menteri Erick Thohir yang sangat berkuasa menempatkan politisi ke dalam politisi dan relawan kepada BUMN tidak lagi bisa menempatkan itu. Yang kedua, nah muncul di keinginan Pak Prabowo sekarang menempatkan orang asing ke dalam direksi BUMN. Saya secara prinsip sebenarnya tadi setuju. Karena kenapa? Kerusakan mungkin saja Pak Prabowo mengingat ini bahwa kerusakan BUMN ini tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara biasa karena semua terintervensi. Nah, kita tahu sekarang bahwa intervensi-intervensi itu masih terus berlanjut dan ini pernah dilakukan oleh Pak Harto dulu pada saat dia sudah frustrasi. Bayangkan tingkat Pak Harto frustrasi menghadapi masalah di bea cukai. Dua menteri Ali Wardana, Raditya Prawiro tidak kuat menyelesaikan. Bayangkan orang paling kuat dekat Pak Harto saat itu nggak kuat menyelesaikan kerusakan bea cukai. Sehingga selama 10 tahun itu bea cukai dikelola oleh PT Surveyor Indonesia yang berkontrak dengan PT SGS Swiss. Artinya dikontrakkan kepada asing. Itu 985 sampai 95. Nah, setelah itu baru dikembalikan lagi setelah bersih semua di bea cukai. Apakah perlu seluruh direksi BUMN itu dibersihkan semua dulu? Baru dimasukkan orang, baru diperbaiki lagi. Saya juga tidak terlalu seperti itu. Nah, oke, sekarang saya ingin masuk ke aturan. Saya ulangi tadi, di Undang-Undang Nomor 19 2003 tentang BUMN yang direvisi keempat bulan kemarin, itu memang tidak ada larangan direksi BUMN dari asing. Tidak ada larangan. Problemnya adalah di dalam Undang-Undang BUMN ada menyatakan bahwa direksi BUMN itu adalah pejabat negara. Nah, ini muncul masalah hukum. Nah, di dalam Undang-Undang Tipikor juga menyatakan bahwa pejabat BUMN adalah pejabat negara. Pertanyaannya ahli hukum harus membahas adalah apakah asing boleh menjadi pejabat negara? Nah, itu yang menjadi pertanyaan sekarang. Dan saya tidak tahu apakah Presiden Prabowo sudah mempelajari sehingga langsung mengangkat dua direksi di Garuda orang asing. Nah, kalau orang asing ini menjadi pejabat negara, perlu kita ini bahwa harus aturan khusus. Kalau enggak, nanti lama-lama menteri juga bisa jadi orang asing bisa jadi menteri. Nah, ini harus ada aturan khusus. Ingat dulu juga Gus Dur pernah, saking mungkin punya ide bagaimana kalau penegak hukum, polisi dan jaksa itu diganti semua oleh orang asing. Saking frustrasinya juga untuk menghadapi, membersihkan penegak hukum. Nah, itu ide-ide seperti itu yang perlu kita analisis. Saya menyatakan bahwa saat ini memang perlu upaya extraordinary dari penguasa Presiden Prabowo untuk memperbaiki kerusakan BUMN yang dirusak selama 10 tahun terakhir. Kita tahu BUMN banyak sekali yang rugi, hampir 50% isinya tuh komisaris dari titipan relawan dan partai politik, dan juga direksi saya tahu banyak juga titipan yang seperti itu. Nah, sekarang saya ingin bicara persyaratan apabila memang secara hukum oke dan secara prinsip oke. Nah, jadi saya menyatakan persyaratannya bahwa ini harus ada batas waktu. Apakah 5 tahun, apakah 10 tahun, bahwa dilarang kembali. Yang kedua adalah bahwa BUMN yang diizinkan untuk dikelola oleh asing adalah BUMN yang memenuhi kriteria. Satu, dia beroperasi secara global.
yang terkait dengan global. Contohnya Garuda oke, karena dia bersaing secara global. Pertamina harus karena bersaing secara global. PLN yang terkait dengan global oke. Kemudian pengelolaan bandara oke, itu kira-kira yang bisa. Tapi kalau hanya umpamanya mengelola Sarina, mengelola Borobudur, ya enggak lah, janganlah. Jadi harus diseleksi juga BUMN mana persyaratannya adalah beroperasi global, menggunakan kaidah-kaidah global, perbankan bisa termasuk karena kaidah-kaidah global, kemudian kemudian seleksinya harus mekanisme global dan global dan juga dilakukan oleh konsultan global, dan kalau perlu dilakukan bukan di Indonesia tapi di luar negeri. Nah, saya pastikan para pencari memo tidak laku lagi. Para pencari memo untuk mendapatkan jabatan direksi tidak laku lagi, dan pasti pun kalau ada orang Indonesia yang terpilih maka pasti memang orang-orang hebat. Nah, terakhir saya ingin menjelaskan pengalaman saya kenapa saya ingin sekali bahwa BUMN ini bebas dari intervensi. Saya menyatakan bahwa mungkin saya tidak terlalu memuji Jonan, tapi pantas juga saya puji. Direksi yang bisa membebaskan diri dari intervensi dan menikmati jabatan Jonan, bekas dirut kereta api. Saya tahu bekas dirut Pertamina itu awalnya saya mengakui bahwa ini orang hebat, pengganti Ari Sumarno. Tapi setelah masuk jadi dirut, maka dia menjadi pencinta jabatan dan membuang kaidah-kaidah profesional yang selama ini saya kenal. Saya kenal namanya Emir Syahsatar. Dia juga sangat profesional, tapi setelah lama di Garuda, dia tidak tahan dari intervensi sehingga kena kasus. Saya kenal Sofyan Basir, maksudnya orang-orang yang dulu saya ikut menseleksi, Agus Martowardoyo. Nah, ada yang bertahan dengan profesionalismenya dan dia bebas sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuasaan sampai akhir masa jabatannya. Dan kasih masih ingat, Jonan melawan presiden pun kalau dia nggak setuju dia lakukan. Nah, kita butuh profesional dari BUMN seperti itu, termasuk di perbankan. Kita tahu perbankan itu penyaluran kreditnya itu kadang-kadang lewat lobi kekuasaan, sehingga oligarki sangat berkuasa. Nah, itulah kira-kira uraian singkat saya untuk bahan diskusi. Saya sudah jelaskan tadi, prinsipnya saya menyatakan saya setuju karena ini darurat. Saya menyatakan sekarang, saya setuju direksi BUMN sekarang dipegang asing karena ini darurat. Darurat menyelesaikan kerusakan BUMN yang mencapai titik terendah sekarang. Yang kedua, aturan tadi perlu dipikirkan karena dia pejabat negara, itu silakan ahli hukum yang membahas. Yang ketiga tadi adalah persyaratannya saya jelaskan. Saya bisa cerita panjang masing-masing direksi BUMN yang awalnya memang profesional pun dia akan goyang pada saat sudah ditekan oleh kekuasaan atau tergoda untuk menikmati jabatan. Pembentukan Badan Pengelola BUMN adalah meluruskan posisi Kementerian BUMN. Kementerian BUMN itu namanya Badan Usaha Milik Negara, bukan badan usaha milik pemerintah. Sehingga posisinya itu seperti TNI. Milik presiden sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Itu salahnya dibentuk Kementerian BUMN. Saya hari pertama menjadi Sesmen BUMN, hari itu langsung saya punya niat membubarkan Kementerian BUMN. Karena ini adalah Kementerian BUMN adalah pusat intervensi non-korporasi ke dalam. Nah, karena memang ini salah. Jadi harusnya itu badan sekarang itu badan, bukan badan pemerintah, badan negara, itu badan negara seperti BPK. Jadi bukan badan di bawah pegawainya, supaya menterinya nggak ada. Itu yang pertama. Jadi saya sangat setuju. Kenapa Bu Amanah dulu saya minta dibubarkan? Itu karena hati saya nggak masuk. Karena langsung Agus Martowardoyo minta menghadap Said Didu. Di lembaga yang orang lebih pintar menghadap pada orang bodoh, itu lembaga yang harus dibubarkan.
Dan saya lebih bodoh dari dia. Itu sangat sangat prinsip. Saya apa urusannya Agus Martowardoyo menghadap Said Didu? Itu langsung saya menyatakan kalau saya punya kekuasaan maka Kementerian BUMN pertama aku harus bubarkan karena ini adalah tempat orang untuk menikmati jabatan. Itu harus bubar. Oke, Pak Mario, jelas itu ya. Kemudian BUMN tadi jauh dari panggang dari api sampai sini nggak usah dibahas. Saya punya pendapat sendiri, jadi bukan topiknya bahwa pemerintahan Prabowo apakah jauh panggang dari api. Yang jelas Gibran jauh panggang dari api. Itu aja itu pertanyaan. Nah, Beda subjek itu. ya. Oke. Sekarang Pak Wisnu, saya betul kriteria itu adalah profesionalisme. Nah, saya langsung lompat kepada Pak siapa tadi Pak Firmansyah. Kita harus melihat kultur. Kultur Kementerian BUMN adalah kultur penyogokan oleh kekuasaan dan penempatan orang. Itu harus dicontoh. Itulah kultur. Itu yang harus dihapuskan. Kultur menempatkan orang yang tidak kompeten. Bapak dan Ibu tahu sekarang komisaris BUMN itu isinya caleg gagal. Kalau gagal jadi anggota DPR, dia jadi komisaris BUMN. Di kampung saya, Sulawesi Selatan, Tonasa itu 2 calon bupati gagal dijadikan komisaris BUMN. Itu kulturnya mau dipertahankan. Jadi kultur itu jangan menganggap kita kulturnya bagus-bagus amat. Enggak. Kultur kita tuh yang seperti Pak Peter Gonta katakan tadi. Saya bekas memecat orang dan dipecat. Saya pernah dipecat Tri Suwandi sebagai komisaris karena saya juga melawan. Kultur yang seperti ini mau dipertahankan. Nah, sementara tempat lain kulturnya adalah profesionalisme. Itulah. Nah, jadi Pak Wisnu saya setuju sekali. Kriterianya adalah profesionalisme. Tidak ada di luar itu. Nah, tadi Ibu siapa Prof ini menyatakan bahwa kemungkinan menjaga kebocoran di Undang-Undang Perseroan Terbatas dan kontrak semua direksi BUMN, komisaris BUMN selalu ada kontrak menjaga kerahasiaan. Siapa yang membuka kerahasiaan perusahaan maka itu harus dihukum. Itu di mana-mana. Saya pikir Pak Peter Gonta bisa bicara seperti itu dimanapun. Itu adalah tanda tangan pertama profesional adalah menjaga kerahasiaan perusahaan. Itu sangat clear. Jadi nggak usah terlalu. Betul. Dan semua profesional paham itu. Paham itu. Dan semua profesional tidak akan melakukan pelanggaran itu. Karena sekali melakukan pelanggaran, maka seluruh pintu perusahaan dunia menutup orang itu. Karena itu orang culas. Dan tidak ada tempat orang culas di profesionalisme. Itu yang kita harus. Jadi jangan terlalu, seakan-akan kita hebat sekali. Enggak lah. BUMN itu hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Nah, Pak Asim Pole tadi, bagaimana kepercayaan tadi dengan Pak ini. Nah, CEO yang mana yang dibutuhkan? Saya katakan tadi, yang dibutuhkan memang yang pertama sekarang saya katakan tadi, BUMN ini kondisi darurat. Kerusakannya mendekati 100%. Pak Harto dulu saya bilang 85 sampai 95 karena bea cukai rusak, maka dia kontrak SGS dan membubarkan tanda kutip bea cukai. Nah, mungkin juga itu sekarang harusnya dibubarkan aja dulu direksi BUMN dan kontrak yang lain sekalian supaya membersihkan kerusakan BUMN yang sudah sangat parah. Saya ulangi tadi, hampir 50% sekarang komisaris BUMN itu terdiri dari relawan dan caleg gagal. Terus mengharapkan profesionalisme mereka? No. Itu nggak bisa. Itu pasti menghancurkan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tadi dari Pak siapa nih dari High cost itu ya? Ya, high cost. High cost gaji BUMN itu sangat tinggi, melebihi dari CEO manapun. Bank itu komisaris direksi BUMN bank itu dengan tantiemnya itu bisa 10 miliar sebulan, 8 sampai 10 miliar sebulan. Itu jauh high cost orang Indonesia. Itu belum kong kali kongnya. Nah, ini saya orang yang merancang itu jadi paham betul. Udahlah, jangan terlalu banyak berteori. Saya ini orang yang 6 tahun sebagai ketua tim seleksi direksi komisaris BUMN menseleksi lebih 10.000 orang. Dan saya paham betul. Saya paham betul
bagaimana orang Indonesia. Saya masih bangga, saya mencari dulu Jonan, saya mencari siapa si Agus Marto. Itu saya bangga bahwa menempatkan orang itu adalah memang yang paling utama. Nah, tadi tentang high cost, saya menyatakan enggak. Kemudian kesempatan bagi kita begini, bagi kita bukan sekarang kesempatan bagi para penjilat, bukan kesempatan kepada orang baik dan pintar. Tidak ada tempat bagi saya Didu tadi sebutkan Ihsanuddin, nggak ada tempat sekarang, karena pasti ia tidak akan bisa tunduk kepada keinginan penguasa. Nah, saya ingin bahwa dengan menjadikan BUMN profesional dan mengizinkan CEO asing, yang saya sangat setuju itu terbatas dan seleksinya harus ketat. Itu untuk merubah kultur. Untuk merubah kultur, sogok menyogok, kemudian memo-memo, kemudian intervensi masuk ke BUMN. Itu saya pikir yang yang saya ini kan. Nah, tadi yang tentang independensi Indonesia asli, beginilah. Saya ingin menyatakan, saya sangat setuju dengan Indonesia asli, tapi di tengah kerusakan bangsa ini, maka tidak akan ada orang Indonesia asli yang bisa dipilih. Tidak akan pernah namanya Muhammad Said Didu akan minta memo ke siapapun. Tidak akan pernah namanya Muhammad Said itu akan datang ke penguasa untuk minta jabatan. Dan hanya orang yang minta jabatan adalah orang yang tidak profesional. Dan saya berharap dengan kembalinya BUMN profesional, orang-orang yang hadir di forum ini, yang saya pasti yakin adalah profesional, itu punya kesempatan lagi. Jadi hilangkan kata bahwa dengan menempatkan asing itu menutup orang-orang Indonesia. Bukan. Memasuknya asing akan membuka pintu orang-orang Indonesia yang baik untuk mengelola BUMN dan menyingkirkan orang-orang yang yang hanya penjilat dan penikmat jabatan dari BUMN. Jadi itu saya pikir kesimpulan saya, bahwa sekarang saya menganggap bahwa ini darurat, maka tidak ada yang lain adalah menempatkan orang asing untuk memperbaiki berbasis profesionalisme dan pengendalian yang sangat tinggi. Pengendalian yang sangat tinggi agar, saya katakan tadi, yang boleh asing itu satu, memang beroperasi secara internasional, global, kaidah-kaidah global. Seleksinya dengan global. Kalau perlu tesnya tuh di Amerika sana, supaya nggak bisa bahasa Inggris nggak datang ke sana gitu kan, nggak bisa bawa memo. Kemudian dilakukan oleh oleh lembaga konsultan internasional. Kalau perlu pakai headhunter internasional untuk mencari orang-orang terbaik. Itulah saya pikir tadi tentang kritikan dan antara sangat wajar, karena memang lembaga baru dan undang-undangnya sekarang aturannya, Bu, itu baru masih menunggu PP dari revisi undang-undang, masih banyak yang ditunggu, sehingga mungkin itu harapannya. Terus yang terakhir tentang klaster-klaster, nggak usah terlalu kagum, karena semua menteri, setiap penggantian menteri itu merubah klaster. Itu hanya hobi-hobi aja. Yang menyebabkan perusahaan di negara manapun itu maju karena profesionalisme, bukan karena bentuk. Di Cina, BUMN semua, hampir semua, maju karena profesionalisme. Di Rusia juga begitu. Di Amerika yang tidak ada BUMN karena profesionalisme. Di Singapura, Temasek karena profesionalisme. Nah, sehingga jangan pertentangkan lagi apakah dia swasta atau BUMN. Tapi intinya bahwa perusahaan yang maju itu harus berbasis profesionalis. Nah, saya kasih contoh aja sebelum masuk Andi. Nah, sehingga ini yang dirusak, ini yang rusak di BUMN karena profesionalisme dibuang, maka saatnya profesionalisme dikembalikan dan secara konsisten dengan membuka tadi. Nah, yang kedua, saya kasih contoh aja betapa BUMN ini bahayanya intervensi. Dulu di Rut Garuda itu Pak Emir Sassatar, istrinya almarhum dari Sumatera Barat. Apa? Lagu pun lagu Sumatera Barat. Itu fakta.
fakta, apalagi yang lain, itu loh. Nah, itulah intervensi-intervensi itu yang harus kita hilangkan, bahwa betul-betul harus dengan profesionalisme. Nah, jadi itu yang saya ini kan, bahwa saya berharap dengan Pak Prabowo mengetahui masalah ini dan mengembalikan betul, melepaskan BUMN dari pengaruh politik dengan membubarkan Kementerian BUMN dan membuka peluang warga negara asing masuk untuk masukkan nilai profesionalisme untuk menggusur semua kultur yang dirusak selama ini. Saya berharap itu akan terjadi. Terkait dengan tadi Kang Jana, saya melihat begini sekarang. Ada keinginan Pak Prabowo sekarang intinya menganggap ini darurat. Saya kasih contoh, penempatan di Rut Timah itu tentara, tapi dengan tentara dia bisa melawan jenderal-jenderal bintang-bintang yang menjadi backing selama ini. Di Agrinas Palma itu ditempatkan juga Komandan Kopassus. Jadi saya melihat sekarang betul-betul kelihatannya Pak Prabowo menempatkan orangnya karena menganggap ini kondisi darurat. Kondisi darurat, kalau kondisi darurat maka yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang kuat. Dan saya lihat mungkin dia takut bahwa ada intervensi, maka ditempatkanlah Geni yang temannya di Garuda, karena Garuda perlu dibenahi betul. Tapi mungkin Pak Prabowo juga melihat bahwa ini bukan ahlinya, maka memasukkanlah 2 ahli dari asing. Itu kira-kira analisis saya, sama dengan di tempat-tempat lain. Makasih.